Dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz, temanya hanya itu saja. Apa Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain? Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Nek memang kau ngaku Gus, nek kau memang ngaku ulama, ngaku kiai tingkat nasional, tolong ceramah sing gawe adem, sing gawe kemrenyes karo atine wong. Ora Islam wong Islam tok. Seluruh agama sing ana nang Indonesia ya tulung digawe adem. Diancam-ancam. Sama siapa? Sama cebong. Ya. Terus? 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 Saya mendengar bahasa cebong. Saya bukan panas, Pak. Saya tidak panas. Cuman kita orang Islam. Cebong itu binatang. Cebong itu binatang, Pak. Di mana Sugi Nur ini pernah belajar mendalami agama Islam? Siapa kiainya, siapa ustadz yang mengajarkan dia, ya? Karena dia kenapa udah bisa mengaku-ngaku dirinya ustadz dan udah berceramah keliling-keliling dan orang percaya lagi sama isi ceramah manusia ini. Saya kepingin ganti tema, Pak. Karena Bapak dari tadi isi temanya sama terus di mana-mana. Bapak terlalu menjelek-jelekkan pemerintah. Biar dijawab, sudah. Kiai tingkat nasional ngaku nek Gus, kau malah ngece, menghina karo negara. Jenengan Gus ngaku dadi kiai, ngaku dadi Gus, kudune ngerti, mikir kudu taat karo pemerintah. Amat sangat disayangkan yang mana dia isi ceramahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Beda pilihan pandangan politik itu biasa. Berbagai cara terkadang dilakukan untuk turut mengkampanyekan pilihannya, termasuk menyelipkan materi tentang politik di sela-sela ceramah. Tak sedikit memang ustadz yang berceramah dengan membawa politik. Salah satunya Sugi Nur Harja. Lucunya, ada emak-emak yang memprotes Sugi karena menggunakan kata cebong itu. Buka surat Al-Isra ayat 176. Kata Sugi menjawab protes emak-emak yang menyatakan keberatan dengan ceramahnya karena membawa-bawa cebong untuk menggantikan panggilan seseorang. Diancam-ancam sama siapa? Sama cebong, kata Sugi di awal video. Diancam-ancam. Sama siapa? Sama cebong. Kemudian si ibu memprotes, cebong itu binatang apa, Pak? Jadi jangan pakai kata cebong, Pak, yang lain ya. Ya. Terus? Berkali-kali si ibu menegaskan keberatannya hingga akhirnya Sugi menjawab protes si ibu dengan membacakan surat Al-Isra ayat 176 beserta artinya. Masalahnya, tak hanya materi ceramah yang berbau politik, tapi surat yang dikutip oleh Sugi ternyata juga hanya sampai 111 ayat saja. Tak heran, kemudian video itu viral dan diprotes banyak netizen. Netizen Twitter beramai-ramai mengoreksi, bahkan sampai ada yang mention Menteri Agama untuk turut mengetahui peristiwa ini. Ada pula yang berkomentar tentang surat apa yang mungkin dimaksud Sugi. Dari ramainya cuitan ini, satu hal yang bisa kita petik, pastikan ayat Al-Quran yang dikutip sudah benar, terlebih kalau ingin menyelipkannya saat berceramah politik. Di sisi lain, viral sebuah video aksi seorang lelaki yang melakukan pembelaan lantaran penceramah bernama Sugi Nur atau Sugi Nur dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo. Namun, lelaki itu justru menjadi korban penganiayaan setelah diseret oleh massa yang hadir dalam acara itu. Aksi penganiayaan itu diabadikan dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @aryaprasetyo_85. Dalam video viral itu, lelaki yang mengenakan peci itu memberikan pendapat terkait isi ceramah Gus Nur yang dianggap menghina kepala negara. Kemarin ada seorang ibu bermental baja mengingatkan jangan menghina presiden.
Ini seorang bapak juga mengingatkan Sugi Nur jangan menghina presiden, karena itu sama saja menghina bapak kita sendiri. Lihatlah perlakuan mereka kepada bapak, miris. Langsung diseret sambil takbir. Beginikah Islam? Tulis akun @aryaprasetyo_85. Dalam video itu, sang pria berpeci itu berpendapat bila seorang kepala negara diibaratkan sebagai kepala rumah tangga. Bila ada orang ataupun tokoh agama yang menjelekan kepala negara, sama artinya dengan menjelekan ayahnya sendiri, seorang kepala negara. Kalau ada ustadz hari ini menjelek-jelekan kepala negara sendiri, kita semua berpikir, kalau ada orang yang mau menjelek-jelekan ayahnya, itu bagaimana, kata si pria. Sontak, sejumlah orang langsung menarik paksa mikrofon yang digunakan pria itu, sembari menyerukan takbir. Orang-orang di sekitar langsung menarik pria itu dan menyeretnya keluar paksa dari majelis. Unggahan video ini pun mendadak viral di media sosial. Dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz, temanya hanya itu saja. Apa Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain? Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Nek memang kau ngaku Gus, nek kau memang ngaku ulama, ngaku kiai tingkat nasional, tolong ceramah sing gawe adem, sing gawe kemrenyes karo atine wong. Ora Islam wong Islam tok. Seluruh agama sing ana nang Indonesia ya tulung digawe adem. Diancam-ancam. Sama siapa? Sama cebong. Ya. Terus? 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 Saya mendengar bahasa cebong. Saya bukan panas, Pak. Saya tidak panas. Cuman kita orang Islam. Cebong itu binatang. Cebong itu binatang, Pak. Di mana Sugi Nur ini pernah belajar mendalami agama Islam? Siapa kiainya, siapa ustadz yang mengajarkan dia, ya? Karena dia kenapa udah bisa mengaku-ngaku dirinya ustadz dan udah berceramah keliling-keliling dan orang percaya lagi sama isi ceramah manusia ini. Saya kepingin ganti tema, Pak. Karena Bapak dari tadi isi temanya sama terus di mana-mana. Bapak terlalu menjelek-jelekkan pemerintah. Sudah, biar dijawab. Sudah. Kiai tingkat nasional ngaku nek Gus, kok malah ngece, menghina karo negara. Jenengan Gus ngaku dadi kiai, ngaku dadi Gus, kudune ngerti, mikir kudu taat karo pemerintah. Amat sangat disayangkan yang mana dia isi ceramahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar.